Sih aku tanya ke pendetaku, ini kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini, Ngaku. awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zamannya beda, jadi wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu bukan hal yang penting, nggak usah dipikirin. Oke. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku nggak bisa gitu, Pak. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Kan nggak mungkin salah kan, nggak mungkin pelimpan, nggak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim, Pendetanya ngomong gitu? Iya. Pendetanya malah ngomong gitu? Iya, dia ngomong gitu. Jadi ngomong teman-teman kita, saudara kita orang Islam, Al-Quran katanya gitu. Terus aku cuma, hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, Natalia datang ke Studio Gramal Jakarta, mau sharing-sharing katanya ya. Iya. Ceritanya ini kan Natalia ini kan dulu bersahadat tahun berapa? 2016. 2016, oh nggak jauh sama saya, beda 2 tahun sama saya. Kurun kapan? 2014. Oh, 2014. Di mana? Di Malang? Di Malang. Alhamdulillah. Di mana tuh waktu itu syahadatnya? Syahadat pertama sih di mobil, cuma syahadat legalitasnya di MUI. Oh, di mobil sama siapa? Sama teman pulang kantor. Pulang kantor syahadat di mobil? Iya, syahadatnya langsung di mobil. Terus apa namanya? Formalitasnya syahadat ulang di MUI. Jadi formalitasnya itu udah setahun, jadi setelah ketahuan aja baru. Oh gitu. Jadi waktu di mobil setahun baru syahadat ulang. Iya. Di MUI. Syahadat legalitasnya lah. Legalitasnya. Kalau syahadat resmi muslimnya ya di mobil itu. Setahun itu nggak ngasih tahu orang tua. Nggak ngasih tahu. Nah terus sholat segala macam. Sholat, jadi pakai kerudung juga sembunyi-sembunyi kok. Di rumah. Jadi ini pakai kerudung itu kan zaman ngantor dulu ya, masih tinggal sama orang tua. Jadi berangkat kerja itu kerudung udah ditaruh di tas. Terus udah agak jauh gitu kan, baru pakai. Nyampe kantor tiba-tiba udah pakai kerudung. Pulangnya juga sama. Dari kantor rumah copot. Dari kantor pakai kerudung, udah deket terasa nggak aman gitu ya. Terus baru dilepas, simpen lagi. Tapi mamanya nggak tahu punya kerudung. Dulu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi bener-bener sembunyi itu tuh, nyuci kerudung juga jemurnya di dalam kamar biar nggak ketahuan. Niat banget ya. Iya. Sholat apa semua ngumpet-ngumpet. Yang nuntun syahadat waktu itu teman kantor. Iya, teman. Teman kantor. Teman kantor. Ceritanya dipaksa sama teman kantor itu syahadat? Enggak dipaksa. Enggak dipaksa. Nah, gara-garanya gimana nih? Yang perlu denger nih dari Natalia nih. Gara-garanya apa? Kok masuk Islam gitu? Gara-garanya ya banyak kok, ceritanya sampai besok nggak selesai. Nggak apa-apa. Nanti diedit, nanti tinggal 2 jam nanti. Banyak kalau gara-garanya. Tapi sebelumnya gerejanya boleh disebut? Jangan disebut. Oh, gereja nggak boleh disebut, nggak apa-apa. Karena ada pendeta yang sangat sangat aku lindungin lah ya. Karena dia baik banget sama aku, dan alhamdulillahnya karena kebaikan dia juga, kejujuran yang dia sampaikan ke aku, Allah ngasih aku hidayah pun juga salah satunya lewat dia juga gitu. Gitu. Lewat pendeta? Iya. Jadi pendetanya malah yang suruh masuk Islam? Iya, dia rekomen kan aku sempat waktu zaman aku belajar cari tahu ya kebenaran kan dari kitab suciku sendiri. Jadi dulu tuh nggak pernah nyentuh Al-Quran, itu nggak pernah denger ceramah ustadz, nggak pernah, pokoknya udah ngeri sama Islam lah gitu. Nah tapi karena dulu aku baca-baca kitabku sendiri yang lama, Bible itu banyak kontradiksi, aku tanya ke pendetaku, ini kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini, ngaku. Awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zamannya beda, jadi wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu bukan hal yang penting, nggak usah dipikirin. Oke. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku nggak bisa gitu, Pak. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan.
Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Kan nggak mungkin salah kan, nggak mungkin pelimpan, nggak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Pendetanya ngomong gitu? Iya. Pendetanya malah ngomong gitu? Iya, dia ngomong gitu. Jadi ngomong teman-teman kita, saudara kita orang Islam, Al-Quran katanya gitu. Terus aku cuma, hah? Terus dia ulangi lagi, iya. Jadi kalau Al-Quran itu benar-benar 100% benar, karena itu benar-benar datang dari Tuhan. Jadi nggak ada salahnya, dia ngomong gitu. Pendetanya malah mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Datang langsung dari Tuhan, katanya nggak ada kesalahan sekecil apapun. Datang langsung dari Tuhan dan tidak ada kesalahan. Terus kenapa pendeta itu nggak masuk Islam? Kenapa ya? Dia menolak hidayah berarti ya, masih ada. Semoga aja dia bisa nerima ya. Mungkin gajinya gede kali ya? Mungkin ya, mungkin. Mungkin. Berat soalnya ya kayaknya. Jadi setelah Natalia ngobrol sama pendeta ngomong begitu, terus akhirnya gimana? Akhirnya sih masih belum langsung percaya lah. Terus? Masih terus cari tahu kebenaran, masih pengen memantapkan gitu kan, sampai banyak juga sih kan teman-teman kan mayoritas Islam ya. Di kantor? Di kantor, jadi itu juga tanyain, sempet nantangin gitu. Kalau Yesus di kitab sucimu itu ngaku, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Orang Islamnya menantang Natalia. Oke, terus jawabnya? Ya aku cuma mikir aku harus cari tahu nih, karena temenku yang nantangin itu, dia itu sempat memualafkan satu orang. Jadi yang di pikiranku kan, ini kalau aku bisa masukin dia ke Kristen, keren nih kan gitu ya. Orang yang udah pernah mualafin satu orang Kristen kan gitu. Ya udah aku cari-cari tahu, nggak nemu juga. Belum nemu gitu kan. Tapi ada satu hari tuh malam-malam aku merenung gitu loh aku. Jadi aku selama aku mencari kebenaran itu kan aku catat di buku ya, cuma catatan coret-coretan aja sih. Aku baca, aku pelajari, aku renungin, terus sampai-sampai aku tuh mikir, ini kok ya Yesus itu kok ya memang kelihatan manusia, dia utusan gitu kan. Kelihatan manusia, terus, utusan, terus dia punya Tuhan gitu. Punya kan? Tuhan. Terus di dalam kitab suci yang aku punya saat itu juga kok banyak kontradiksi gitu kan. Jadi di situ aku merasa dan inget-inget apa yang pendetaku ngomong, kalau aku mau cari kitab suci yang 100% benar, itu katanya Al-Quran. Tapi itu aku juga belum pernah baca Al-Quran. Belum pernah pegang Al-Quran. Terus inget-inget juga apa yang Yesus bilang, Yesus itu utusan. Satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan kan cuma Islam. Islam, iya. Jadi di luar Kristen ya. Yang sebagai utusan ya. Kalau Kristen kan sebagai Tuhan, kan beda lagi. Jadi itu aku langsung berdoa, tapi jadinya nggak langsung berdoa untuk memutuskan mualaf gitu, nggak. Berdoanya pun universal aja sih. Jadi berdoanya kepada Tuhan semesta alam. Di situ aku berdoa waktu itu sampai apa ya, pasti Koko pernah ngerasain lah. Perangnya doktrin ya, doktrin sama akal sehat ya kok. Itu aku dulu mikir sampai aku nangis dulu kok. Jadi aku berdoa, Tuhan, kalau Tuhan yang selama ini aku sembah udah bener, aku mohon maaf karena sudah pernah meragukan ketuhananmu. Tapi kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi selama ini aku tuh hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Besok paginya, ini jadi cerita panjang kan? Tunggu sebentar. Tadi doanya ditutup dengan dalam nama Yesus nggak? Enggak. Enggak. Enggak, itu aja, udah langsung. Iya. Jadi nggak ada bawa Yesus sama sekali. Jadi udah enggak ya? Benar-benar pengen ninggalin doktrin aja gitu. Jadi terus besok paginya? Terus besok paginya aktivitas biasa kan, mau ke kantor. Papaku itu tiba-tiba aku padahal nggak pernah nanya ke dia, ada nggak Yesus ngaku Tuhan, itu nggak pernah. Tapi papaku tiba-tiba nyodorin Alkitab, bikin Bible, nih baca. Terus aku lihat Yohanes 13 ayat 13 itu yang disuruh baca. Nah di situ kan ternyata kok tiba-tiba ya habis malamnya aku berdoa, aku ditunjukin ayat itu.
Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Yeah. Memang katamu itu tepat bahwa aku Yeah. memang guru dan Tuhan. Aku langsung kayak hatiku tuh kayak apa ya, kayak wah bener gitu nih. ya, kayak aduh, aku ya apa sih, ternyata ada gitu loh ayatnya Yesus ngaku Tuhan. Rasa bersalah banget kan, jadi langsung aduh rasa berdosa banget nih gitu ya. Ternyata Yesus Tuhan, ngaku dia Tuhan. Nah terus aku tunjukin ke temenku, ini mas ada Yesus ngaku dia Tuhan, tapi nggak ada kata-kata sembah aku. Temenku tuh nyantai aja kok, dia nggak minta dibaptis, nggak apa gitu. Dia cuma bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah-ubah? Aku cuma bilang, ya aku punyanya cuma ini mas. Bahasanya ya udah kayak gini terjemahannya. TB, gitu. TB. Iya TB. Terus dia bilang, ya emang kamu yakin itu aslinya udah kayak gitu, itu nggak ada yang berubah-ubah. Dia ulangin lagi aja kayak gitu. Ya udah akhirnya aku punya PR lagi gitu kan, untuk membuktikan. Nah, terus aku cari-cari lah. Di rumah kan papa juga punya buku-buku gitu ya, punya buku, punya Bible gitu kan. Tapi aku cari tuh juga nggak ada yang versi kuno-kuno banget tuh, nggak ada kok. Jadi aku cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Oh ada? Iya ada ya kok. Boleh? Boleh kok. Buka ya? Sambil buka kok. Buka ya. Jadi boleh. Yang Natalia punya yang ini ya, yang apa namanya? TB kan? Yohanes 13:13. Oh, ini berarti ayat andalan banget ya? Andalan itu kan? Nah, ini yang beredar. Oke. Ini apa nih? Kitab suci? Injil. Yang nerbitin? LAI. LAI. Ini siapa? Sama Alkitab. LAI juga kan? Ini LAI. Ini LAI ya? Kita buka Yohanes 13:13. Kalau di sini namanya Yahya. Yahya. Coba siapa tuh di situ nyebutnya? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, lainnya. Nah, kok beda? Nah, yang bener yang mana ya kok? Yang salah, yang bener apa yang salah? Kalau waktu dulu sih aku nyarinya kebenaran kok. Oh, jadi gitu aku carinya yang bener yang mana kok? Nah, sekarang yang sama-sama TB dulu deh. Ini tadi TB1 kan? Ini TB2 nih. TB2 ya yang terbaru. TB2 coba ya kita cek aja dulu ya. Udah punya nih kok Dondi nih. Oh sama. Berarti nggak dirubah. Jadi TB1 sama TB2 sama ya. Oke, ini nggak dirubah. Kita lihat sekarang ini. Yohanes 13. TB2. Oh ini sama, guru dan Tuhan. Ini padahal versi lama, tapi sudah menggunakan kata Tuhan. Coba kita lihat lagi versi yang lama lagi. Yohanes 13. Yang ini tadi apa? Junjungan ya? Junjungan sama Tuhan tuh sama nggak sih? Ya nggak sama lah kok. Hah? Ya nggak sama lah. Yakin? Yakin lah. Sekarang saya sudah bisa bedakan mana makhluk, mana. Oh nih, ini juga sama nih. Ini masih pakai Tuhan. Iya. Mana? Kita cari. Markus, Yohanes. Ini ya. 13. Banyak tuh Dondi. Dulu tuh aku cari-cari kok di papaku itu. Nah ini apa nih? Nggak nemu yang tua-tua itu. Ini apa nih? Nah, Tuan nih. Tuan. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tuan. Sama nggak Tuan sama Tuhan? Beda lah kok. Dulu sama. Dulu katanya sama. Oh, dulu sama ya? Sekarang udah beda artinya. Tuan. Cari lagi. Ini Bible-nya ya? Tahu? Ya, itu Bible apa coba sebutin? Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Apa ini? Nah, jadi itu hanya 4 gospel dan 1 kisah para rasul aja. Yang nerbitin coba di depan bacain. Percetakan Arnoldus ND. ND ya. Kitab ND ini. ND. Ini ya, kitab ND ya. Aku selama ini ngeliatnya cuma di online kok. Oh, di online ya? Di Sabda ya? Ini saya punya kitab ND nih. Nah, ini ND lagi nih. Oke. Itu ND baru, Wadi. ND lama nih. ND lama juga? Ini ND lama. Tapi ada perjanjian lama?
Enggak, cuma perjanjian baru aja. Wow. Yohanes 13:13. Ini apa nih? Coba baca. Tuan. Tuan. Guru dan tuan. Banyak kok, bisa dicek nih. Iya. Ini tuan, ini Tuhan, ini kan kayak gimana gitu loh. Nggak mungkin ya, sekarang aku kenal kok Dondi, Tuan Dondi gitu ya. Terus reunian 10 tahun kemudian. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan Dondi. Kan ngaco banget itu kok. Jadi Tuhan. Ada perubahan kan berarti kan? Satu huruf merubah 13, arti banget loh. Iya. Pokoknya ini Tuhan. Yang bahasa Inggrisnya Teacher and Lord. Nah. Oke, ini Lord ya, bukan God ya. Bukan. Beda. Cari yang nih, ada lagi. Tiga belas. Oh, ini udah Tuhan juga. Tadi yang satu Tuhan, satu junjungan ya. Yang ini Tuhan juga kan. Ini kita Tuhan, lihat Tuhan. Lagi yang ini coba. Ini juga Tuhan nih. Ini print ulang nih. Bible apa itu kok? Ini Bible yang terjemahin Ledecker. 13. Tuh, yang zaman dulu juga udah ada kata Tuhan memang di sini. Mana? Nih. 13 tuh. Kamu ya guru dan Tuhan. Ah, nih. Ini juga udah Tuhan nih, kalau nggak salah ya. Ini Ledecker tulisannya parah banget ya. Ya. Nanti saya belum keluarin yang Klinkert. Klinkert ya. Oh, ini udah Tuhan juga. Kita coba Klinkert. Ini 1916 nih cetakan ini. Di sini ada kata Assalamualaikum, ada kata Isa Al-Masih, ada kata Insya Allah. Klinkert itu ya. Coba kita lihat di sini. Nih, baca nih. Manggil guru dan tuan. Nah, tuan kan? Tuan. Ini perjanjian baru juga nih. 13. Ini udah Tuhan juga. Nah ini, jadi ada yang apa nih Tuan. Yang tadi ini ND Tuan, ini juga Tuan, ini apa junjungan. Taunya beda-beda. Yang ini Tuhan gitu. Nah, TB Tuhan. Pertanyaannya apakah Tuan, junjungan, Tuhan itu sama dengan apa? Tuan dan junjungan apakah sama dengan Tuhan gitu? Nggak sama lah. Dengan sekarang, keadaan sekarang, maknanya Tuan dan maknanya Tuhan itu udah jauh berbeda. Gitu. Gitu ya. Iya. Terus dari situ? Iya, jadi dari situ dulu aku cari-cari. Nemu? Hah? Nemu nggak? Nggak ketemu yang canggih kayak gini nggak kok. Ketemu. Jadi dulu aku carinya akhirnya aku inget Alkitab Sabda. Oh, Sabda. Browsing. Ya. Nah, browsing terus? Kok. Ya gitu nih hasilnya sama kayak gini, cuma online kan. Ada yang Tuan. Ada yang Tuan, ada yang junjungan. Oke. Terus? Jadinya aku bingung yang mana. Terus inget temanku bilang kan aslinya kan gitu kan. Kamu yakin gak ada yang rubah-rubah kan gitu kan. Terus akhirnya aku cari tahu lah aslinya di Bible Hub itu. Oh, Bible Hub. Ya. Ternyata terus? Di otak-atik di situ original teksnya ternyata pakai kata kurios. Ya memang kurios. Nah, kurios ternyata mentok. Aku dulu terjemahin kok. Ke Inggris kan jadi Mister. Sir. Ada yang sir. Ya, Mister, Sir gitu kan. Terus kalau ke Indonesia tuh ya jadinya Bapak, jadinya Tuan gitu kan. Pak atau Tuan gitu. Ke Malaysia jadinya Enci gitu. Iya. Jadi nggak ada yang jadi God, nggak ada yang jadi Tuhan. Iya. Nah, jadi dari situlah ngerasa ya udah berarti Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan. Terus setelah tahu gimana? Ada Tuan dan guru, guru dan Tuhan. Ada tahu guru dan Tuan. Terus waktu itu gimana jadinya? Akhirnya ya pengen syahadat, tapi dulu masih nunda-nunda. Oh.
Kenapa nunda-nundanya? Ya karena mikirnya kan masih berat kan, tinggal sama orang tua. Terus aku kan perempuan. Kalau syahadat kan harus muslimah, harus berhijab. Bentar udah syahadat langsung dosa lagi kan. Jadi belum mikirnya masih tunda-tunda. Tapi di situ akhirnya teman-teman juga itulah. Akhirnya pulang kantor itu temen ngingetin usia itu kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Jangan nunda kebaikan. Iya kalau kita masih hidup. Kalau besok udah mati, 5 menit mati. Nanti malah mati gimana? Iya. Terus ya udah akhirnya. Terus hari di mobil syahadat ya? Itu tuh syahadat teman-teman, teman perempuan? Enggak, laki-laki. Teman laki-laki di mobil. Oh, alhamdulillah tapi udah syahadat langsung ya. Dan jadi habis syahadat langsung ke itu, ke toko-toko pakaian muslim gitu, langsung beli kerudung. Langsung beli kerudung? Iya langsung. Jadi setelah syahadat itu ya langsung pakai kerudung gitu. Begitu? Alhamdulillah ya.